putih, ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat semua, kita jumpa lagi ya di channelnya MTC. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beraktivitas lagi di sosial media ya. Mudah-mudahan saja kali ini pun bisa bermanfaat ya buat kita semua. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan pertemuan kali ini pun bisa menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Kesempatan kali ini kita akan membahas ini kiriman dari subscriber, yaitu atas nama Nopi _insan. Ini wilayah Kutasari, Cipari, RT 1 RW 3 Cilacap. Jadi ini dari Cilacap ya, kiriman dari Cilacap, Jawa Tengah. Ya dari Cilacap lah kesimpulannya. Ini kita akan coba membahasnya ini. Dan ini pesan dari yang empuknya ini, kalau bisa dipercepat katanya, soalnya buat kepentingan apa itu, mengajar kalau tidak salah ya. Ini kalau di WA nya sih awalnya HP sedang dipakai tiba-tiba mati, terus kalau di charger itu minta di restart tapi tidak bisa masuk, tidak bisa di recovery ya. Kita coba ini aja dulu ya, kita bongkar dulu untuk paketannya. Ini pada Mas Insan ya, atau Ibu Novi ya. Paketannya sudah sampai dengan selamat di konternya MTC. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaannya. Kita akan coba melakukan perbaikan dengan semaksimal mungkin ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Mudah-mudahan saja ada hasilnya. Ini paketannya lumayan ini nih. Lumayan ketat. Oke, ini untuk papan pengamannya kita singkirkan dulu ini. Jangan dibanting katanya. Isinya HP. Dari mana ini ya? Kita awali dari mana ini? Ya, ini dia isi dari paketannya. Mudah-mudahan Teh Nopi maupun Mas Insan menonton ya video ini. Ya, bahwasanya paketannya telah sampai ke MTC. Dan ternyata untuk HP-nya yaitu Xiaomi Redmi Note 9. Note 9 meneh sobat. Ini kita coba. Ini tadi sih kita bareng-bareng tadi baca ya, untuk kasusnya itu katanya sih tiba-tiba mati, kemudian kalau sambil di charger itu tidak bisa masuk mode recovery. Kita coba aja ini ya, nyalakan handphonenya. Ini handphonenya hidup ya kondisinya. Oh, mati lagi ya. Jadi kita nyalakan kemudian mati lagi. Jadi kesimpulannya ini HP kondisinya kalau kita nyalakan itu mati lagi ya. Dalam 1 detik 2 detik itu mati lagi ya. Ya aslinya sih yo wis ngerti. Kasus-kasus Note 9 iki ya. Ya opo meneh misale iki viewer kang sering nonton videoku ya, insyaallah sampun paham iki penyakitnya ya. Nah ini kan kalau kita nyalakan itu mati lagi ya dalam 1-2 detik itu.
Nah, sekarang kita akan coba cek kalau kita hubungkan ke charger ya, atau kita ini hubungkan ke USB cas, sekalian untuk mengecek konsumsi arusnya juga ya. Jadi ini udah fix kalau kita nyalakan tanpa terhubung dengan charger itu mati lagi dalam 1-2 detik. Yang perlu digarisbawahi di sini tidak mati hidup ya kalau tanpa charger. Sekarang kita akan cek konsumsi arusnya di saat handphone ini terhubung dengan charger atau dengan cas. Kita coba hubungkan. Nah, kita perhatikan ya untuk monitor daripada USB casnya. Untuk 1 detik 2 detik ini konsumsi arusnya normal ya, menyentuh angka 2,2 ampere. Yang jelas di atas 2 ampere. Ini konsumsi arus atau respon yang cukup bagus ya di saat kita colokan di detik-detik pertama ya, detik pertama dan detik kedua. Kita perhatikan. Nah ya, kemudian turun drastis ya. Tadi kita coba agak ini lamaan, kita coba lakukan lagi. Nah, tadi kan sempet ya ada nilai yang jelas ini di atas 1 ampere lah. Bahkan waktu tahap pertama sih 2,2 ampere. Dan perlu kita perhatikan, ini di saat terhubung dengan charger handphonenya itu mati hidup ya, seperti ini. Kita jangan sampai ini ya, dalam pengecekan ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi itu ya, di saat kita hubungkan ke charger itu mati hidup ya ini, tanpa menekan tombol apapun. Jadi kita coba ulangi lagi ya, kita masukkan lagi chargernya, handphonenya secara otomatis itu mati hidup. Pengamatan seperti ini sangat penting ya, apalagi untuk tipenya Xiaomi Redmi Note 9 ini, karena ya bisa dikatakan untuk tipe handphone ini bisa dikatakan penyakitnya jebakan ya. Jebakan Batman ya. Kesimpulannya, di saat kita mendapati kasus seperti ini dan setelah kita cek dan recheck itu seperti ini ya, itu bisa kita pastikan permasalahan bukan dari software ya. Jadi jangan sekali-kali di software. Oh iya, apalagi ini pesan dari pemilik HP ini, itu apa namanya, yang penting itu data yang ada di dalam ini supaya selamat. Itu jadi pesan dari pemilik handphone ini. Jadi ya jangan sekali-kali di software untuk penyakit ini. Oke, kita lanjut lagi untuk pembahasan dari Xiaomi Redmi Note 9 paketan dari Cilacap ya. Dan pemiliknya ini sangat berharap supaya datanya itu tidak terhapus ya, karena mungkin ini cukup penting katanya untuk data-datanya ini. Nah, mungkin sebagai awal, kalau misalkan kita mau coba software itu paling tidak kita coba dulu masukkan handphone ini ke mode recovery ya. Kalau misalkan bisa masuk mode recovery itu ya bisa aja, alternatifnya kita software juga nggak masalah ya, yaitu dengan kombinasi tombol volume atas dan juga tombol power secara bersamaan. Kemudian di saat muncul logo Mi itu kita lepaskan tombol powernya, tapi untuk tombol volume atas tetap ditahan. Dan hasilnya handphone ini tidak bisa masuk mode recovery. Oke, kita coba sekali lagi biar tidak penasaran ya. Kita tekan lagi tombol powernya dan tombol volume atas. Saat muncul Redmi kita lepaskan tombol powernya dan masih tetap ya. Dan ini ciri-ciri bahwasanya gejalanya itu bukan dari software. Jadi ya jangan sekali-kali di software.
Terlebih lagi ini kalau misalkan konsumennya membutuhkan datanya. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini fix bukan dari software. Kemudian permasalahan lain yang bisa menyebabkan juga bisa dari tombol on off ya. Nah, dari tombol on off juga ini tidak ada ciri-ciri karena ya dengan kenyataannya tidak mati hidup ya. Di saat kita diamkan tanpa menekan tombol kan seharusnya kalau misalkan dari tombol itu kan dia mati hidup selama baterainya itu ada isi ya. Nah, ini sih memang ada mati hidup, tetapi hidup mati hidupnya kan di saat kita terhubung dengan charger. Sedangkan kalau misalkan dari tombol on off itu kan tanpa charger maupun dengan charger ya seharusnya tetap ya ini menekan terus kemudian nyala lagi atau nyala sendiri kemudian di saat masuk ke menu itu dalam beberapa detik mati lagi. Tapi ini mah kan otomatis mati hidupnya itu di saat kita hubungkan dengan charger. Jadi ya ini tidak ada ciri-ciri. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dari baterai, dan dari baterai juga ini tidak ada ciri-ciri juga ya. Karena kalau misalkan dari baterai itu di saat kita hubungkan itu konsumsi arusnya sangat rendah ya. Nah, ini kan di detik-detik pertama tadi muncul ya, bahkan waktu pertama kali itu menyentuh di 2 ampere lebih. Nah, tadi juga kan di awal itu 1 ampere lebih. Jadi di samping itu juga belum ini ya, baterainya sepertinya belum melembung. Ya, saya terangkan lagi untuk saya rinci lagi dalam kasus Note 9 seperti ini supaya kita tidak terjebak di kasusnya ya, tidak terjebak di gejalanya itu. Karena kan rata-rata yang namanya boot loop, restart itu kan sering kali kita mengarahnya itu ke arah software. Sedangkan harapannya dari pihak user ini kan sangat mengharapkan supaya datanya itu aman. Selanjutnya yang menjadi permasalahan kalau kasusnya seperti ini itu kebanyakan sering terjadi permasalahannya itu dari IC sinyal ya. Entah itu IC PA atau IC RF atau juga IC WTR. Kemudian juga IC WiFi sering juga bisa menyebabkan mati hidup. Namun untuk tipenya HP Note 9 dengan kasus seperti ini itu sering kita dapati kebanyakan permasalahan ada di bagian IC PA atau IC RF ya. Jadi kita akan fokus ke IC PA. Jadi perlu diingatkan lagi ya, untuk tipenya ini kita jangan asal-asalan untuk eksekusinya, karena ya untuk tipenya ini punya parameter tersendiri ya. Oke, kita akan coba buka dulu handphonenya. Perlu hati-hati juga ini ya, dalam membongkar ada sidik jari, jadi kita jangan langsung tarik saja. Karena untuk sidik jari kan pasti menggunakan fleksibel ya. Untuk HP-nya masih dalam kondisi segel ya. Seperti tadi saya bilang ya, ini saya yakin kondisi baterai fisiknya masih rata, belum melembung ya. Jadi kita akan fokus ke bagian IC sinyal, yaitu IC PA. Untuk segelnya kita akan coba selamatkan ini. Ya, alhamdulillah untuk segelnya masih bisa kita selamatkan, jadi terkesan rapi. Oke, untuk mesinnya sudah terbuka. Jadi kita akan fokus di bagian IC sinyal yang ada di dalam sini ya. Ya, tentunya kita akan mengangkat ya bagian penutupnya. Oh ya, kita tutup dulu ya. Untuk bagian yang rentan dengan panas seperti halnya bagian konektor SIM maupun soket soket kamera ya.
Jangan sampai kena dampak panas di saat kita pengangkatan penutup kaleng IC-PA atau IC-RF. Oke, selanjutnya kita persiapkan untuk blowernya. Dan juga sebelum eksekusi kita kasih ramuan ajaib sih iki. Kita kasih fluk ya supaya pengerjaannya lebih mudah. Kita siapkan blowernya, dan temperatur blower itu bisa kita atur dengan melihat warna mesin ya. Biasanya kalau warna mesin dengan warna-warna tua itu butuh temperatur yang cukup tinggi ya. Contoh saja ini kalau blower saya, ini kan mesinnya dengan warna tua ya, coklatnya coklat tua. Itu yang biasanya kita gunakan untuk warna muda itu di temperatur 300 sampai 325. Tapi untuk warna-warna tua seperti ini dengan temperatur di atas 350, bahkan bisa menyentuh di 380 sampai 400. Tapi biasanya kita gunakan temperaturnya itu di 380-an ya. Soalnya kalau misalkan di 400 kadang terlalu over, terlalu panas juga ya. Takutnya komponen-komponen yang lain kena imbas. Oke, langsung saja ya kita eksekusi. Ya, alhamdulillah Yorobil alamin, ini sudah terlepas ya, dan cukup kuat juga, ini keras banget. Makanya itu di komen ada yang menanyakan kalau dicongkel itu bisa apa enggak. Kayaknya sih susah ya, karena memang untuk tipenya ini apa ya, desain penutupnya itu bener-bener rapet terus keras banget ya. Kita tunggu ya sampai dingin dulu. Sambil menunggu dingin, kita coba ini copotin dulu nih ya untuk bagian penutupnya ini, apa aluminium foilnya ya, kita lepasin aja dulu. Sepertinya sudah dingin ya, kita akan coba bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu dengan thinner ini bagian fluknya, bekas fluknya ini ya. Setelah kita bersihkan, kita keringkan dulu supaya bekas thinnernya ini tidak menyebabkan lembab ya, untuk menghindari kelembaban dari thinner. Oke, kita tunggu sampai dingin ya. Berikutnya adalah kita akan memastikan dulu kondisi mesinnya. Setelah kita angkat penutupnya, kemudian kita bersihkan, kita pastikan kondisi mesinnya ini apakah masih dalam kondisi hidup atau sebaliknya mati atau malah hidup normal. Jadi kita sebelum lanjut ya, sekalipun untuk targetnya kita itu perbaikan IC sinyalnya ini ya, yaitu entah itu dengan rehot, entah itu dengan reball maupun repair. Tetapi sebelum ke arah situ kita pastikan dulu handphonenya dalam kondisi seperti apa. Siapa tahu handphonenya bisa normal, karena banyak banget ya untuk handphonenya ini dengan kasus seperti ini ya. Terkadang banyak juga cukup dengan pengangkatan dari penutup IC-PA nya ini itu sudah normal ya. Kita kasih baut dulu ini satu bagian ini ya, bagian on off ini, supaya tidak harus menekan LCD di saat kita pengetesan itu. Sekarang kita akan coba tes handphonenya, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah handphonenya masih kondisinya hidup ya. Kita coba tunggu. Nah, iki gambarannya ono perbedaan iki ya. Ono perbedaan Eca. Nah,
urung kelar ngomongnya alhamdulillah iki MIU ini iki wis metu iki. Alhamdulillah ya. Nah, kita tunggu ya. Ya, alhamdulillah ya robbil alamin. Kok mati lagi nih? Mati meneh. Apa restart meneh sih? Coba tunggu nih meneh ya. Sabar sih. Tapi kan jelas sih iki kene perubahan ya. Loh, kok masih mati urip cah? Mlebu ning iki ya. Mlebu ning mod recovery iki. Coba kita reboot ya. Kita coba reboot. Ya, metu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sampai ke menu ya. Kita coba cek. Ada passwordnya. Saya lupa lagi nih menanyakan password nih. Tapi ya alhamdulillah nih ya. Handphonenya ke tampilan menu ini. Saya coba ini dulu. Konfirmasi dulu ya untuk passwordnya. Ternyata nggak aktif coy. Nomornya ora aktif ya, soalnya kayak wis wengi sih. Kita bikin video ini tengah malam. Tapi yang jelas ini mati hidupnya itu sudah normal ya. Tetapi tadi kita sempet restart ya handphonenya, kemudian otomatis masuk mode recovery. Kemungkinan besar ada dua permasalahan ya, kemungkinan besar, yaitu yang keduanya fleksibel ini mungkin kadang error ya. Untuk fleksibel terutama bagian kitun yang ini volume atas ya, karena tadi sempet kan handphonenya itu restart kemudian otomatis masuk mode recovery. Jadi ada kemungkinan besar ini bagian kitun volume atasnya juga mungkin kadang-kadang error ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang error. Ya itulah ya sobat ya, makanya saya seringkali menggarisbawahi ya di video-video untuk kasusnya Xiaomi Redmi Note 9 ini, itu ya kita jangan keburu-buru software atau reset ya untuk kasus semacam ini. Terlebih lagi ya konsumennya mengharapkan datanya itu aman ya. Ya seperti ini ya. Ya kasusnya ya sebenarnya sih untuk Note 9 yang mati hidup, kemudian kita nyalakan mati lagi, kemudian di saat kita hubungkan charger handphonenya mati hidup. Sebenarnya kalau tidak salah eksekusi ya sesederhana ini ya untuk solusinya, itu penyelesaiannya tidak se ekstrim yang kita bayangkan. Yang penting apa ya, jangan salah eksekusi. Oke, kita akan coba rapikan handphonenya, karena kita juga akan mengetes bagian sinyal ya, apakah sinyalnya itu normal atau tidak. Oh ya, sebelum kita rapikan, tadi kan handphonenya sempet masuk mode recovery ya, karena ini pemiliknya jauh dari Cilacap. Jadi ya sampai usernya itu handphonenya angot-angotan. Jadi kita akan coba perbaiki ini ya, kitun bagian atasnya ini, karena saya yakin mungkin ini angot-angotan ini ya, kitun bagian atasnya ini, supaya langsung rapi saja. Jangan sampai ini setelah kita kirim balik ke Cilacap handphonenya angot-angotan mode recovery-nya. Kalau deket sih nggak masalah ya, karena otomatis mode recovery kita akan fokus di bagian kitun ini ya, bagian volume atas. Ya kalau pengen praktis ya sobat bisa ganti satu set seperti ini, banyak jualannya kalau pengen praktis. Cuman kalau kita sebagai pemula, ibaratnya yang masih seneng ngoprek apa ya, alangkah lebih baiknya kita ganti kitunnya aja, hitung-hitung buat latihan ya. Karena untuk proses pergantiannya juga sebenarnya ya sangat mudah ya. Kita tempelkan ke solder seperti ini. Nah, ternyata bener nih sobat ya, ininya aja warnanya udah hitam. Ini apa namanya, korosi ya, mungkin sudah terkena korosi ini. Kita bersihkan dulu ini korosinya. Ternyata ini entah itu kena lembab atau kena air ya, tapi yang jelas ini udah ada korosinya, ini sudah mengkarat ya.
Jadi ya pantas saja ini kadang error. Selanjutnya kita akan coba cari untuk kitun penggantinya. Nah, perlu diperhatikan juga ya sobat, kalau kita misalkan mau mengganti kitunnya aja juga diperhatikan ya untuk jalurnya itu, karena kan untuk kitun itu kan jalurnya ada yang melebar berdampingan, ada juga yang memanjang, itu juga perlu diperhatikan. Nah, kalau ini kebetulan yang melebar ya berdampingan, jangan sampai salah ya, karena kalau salah ya otomatis dia ntar neken terus ya. Ini nggak tahu ini punya kitunnya pipo berapa ya. Sebenarnya cukup mudah ya. Gampang banget. Wah, meleleh sobat. Ternyata gagal nih. Ini meleleh ini. Kurang bagus ini. Kita akan menggantinya. Oke, seperti ini ya hasilnya. Sebenarnya cukup mudah ya. Kita akan coba rapikan handphonenya seperti biasa. Kita pasangkan lagi untuk ininya apa, segelnya ya, biar terkesan rapi. Wow, handphonenya esi segel. Padahal wis bongkaran cah. Ya paling ora ketoke kan rapi. Oke, handphonenya sudah rapi. Kita akan coba pasangin kartu kalian. Apakah sinyalnya normal atau tidak? Karena kan permasalahannya tadi kan ada di area sinyal ya, yaitu IC PA. Ya tentunya itu perlu dicek dulu apakah di saat kita memperbaiki ini ada efek atau tidak, atau berpengaruh apa tidak terhadap sinyalnya. Kita nyalakan handphonenya. Yuk, alhamdulillahirabbil alamin. Handphone esi urip. Alhamdulillah, dan hasilnya wow, sinyalnya juga langsung manteng rek. Ya sekalipun ini pinnya kita nggak tahu ya pinnya, tadi belum dijawab sama pemiliknya. Ya, tapi di sini sudah terlihat ya untuk sinyalnya. Alhamdulillah maknyos, jadi tidak terganggu setelah kita melakukan perbaikan di bagian areal sinyal itu. Ya alhamdulillah, ini kiriman dari subscriber yaitu dari areal Cilacap ini kita bisa menyelesaikannya. Mudah-mudahan saja ini awet ya. Ya demikianlah ya sobat ya. Jadi ya perlu ditekankan lagi untuk kasusnya Xiaomi Note 9 ini memang seperti penyakit jebakan. Jadi jangan sampai kita salah eksekusi. Oh ya, kita cek dulu ini ya, bagian volumenya normal ini ya, sudah ya, dan tidak ada masalah, dan juga handphonenya tidak auto mode recovery. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera dan istimewa. Mudah-mudahan kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.